yang mana umat-umatnya ini harus banyak mengikuti dan wajib berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Ta'ala memberikan kepercayaan mutlak yang tidak ada cacat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak boleh dibantah dan tidak pernah berdusta dan tidak pernah berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah mempunyai kepentingan kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita garis bawahi, kalau kita memahami betul bahwa manusia ini adalah mau atau tidak mau adalah buta huruf asalnya. Bahkan sabda Nabi SAW, adibu auladakum wa yuhibbu nabiikum, didik anakmu, mulai dari buan ibu sampai berbicara, berjalan, agar menyintai Nabi Muhammad SAW. Mengapa sangat diwajibkan untuk menyintai Nabi SAW? Agar bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW yang pantas diikuti dan pantas dipedomani. Selain daripada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dari mana? Katanya kalau kita nggak berpanut pada Nabi Muhammad SAW, kita langsung Al-Quran saja. Kita baca sendiri, kita ngartikan sendiri, kita manai sendiri, tapi tidak berpedoman pada hadis Nabi SAW. Sempurna atau tidak? Tidak kutinggalkan wasiat pusaka kecuali berpeganglah dua pedoman, Quran dan hadis. Dengan demikian Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita sekalian melalui wasilah perantaraan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tinggalkan itu syariat daripada Nabi SAW, atau kita tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita terus dalam kebutaan. Mau atau tidak mau, orang pandai cendekiawan pun, orang yang hebat sekalipun kesaktiannya, tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia adalah orang yang buta. Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang buta? Kemudian di mana akal mereka? Kalau kita mengetahui asal sumbernya, tidak kebiasaan itu diberikan contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengerjakan, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, tapi pertama coba renungkan, kalau betul-betul kita mentaati Allah dan Rasul, kita renungkan terlebih dahulu, di mana saat Allah bertanya, siapakah engkau Adam? Maka Nabi Adam memberikan jabatan, aku adalah Sofiyullah. Adam Sofiyullah. Siapakah engkau Musa? Maka
Bahkan Nabi Musa mengatakan, aku kalimullah, aku adalah kalimat Allah. Siapakah engkau Isa? Aku adalah Ruhullah, rohnya Allah. Siapakah engkau Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku adalah Khalilullah. Bahkan semua menyebut jabatan Najiyullah, Sofiyullah, ya, para nabi-nabi, sehingga terakhir bertanyalah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Liman Muhammad, siapakah Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, ana yatim. Tidak mengatakan bahwa saya Habibullah, Rasulullah, bahkan saya adalah kedudukan Imamul Anbiya Mursalin, imam dari para Anbiya dan Mursalin. Tapi Nabi mengatakan, ana yatim, saya adalah anak yatim. Kira-kira ada nggak seorang pemimpin, penguasa, petinggi seluruh alam, kalau dapat kedudukan itu mengatakan asalnya itu ada nggak? Saya asalnya dari yayasan yatim piatu, ada nggak? Walaupun itu benar, karena nasib dia baik, dia mengatakan, aku adalah anak gelandangan. Bahkan malu dia menceritakan masa lalunya. Bahkan dia malu menceritakan kehidupannya yang terlalu, karena dia sekarang menjadi orang yang mulia. Ini bukan sifat Nabi Muhammad SAW. Saat dipanggil Ustaz, As-Syekh, bagaimana sejarahnya Ustaz? Oh, saya dulu bakul nanas, saya dulu kerja di emperan dan tidur di jalan. Begitu dibuka begitu, malu, dia marah, saya adalah Ustaz. Ini orang gak punya akhlak Nabi Muhammad SAW. Berebutlah untuk memiliki rasa malu kepada Allah dan Rasulnya. Diturunkan oleh Allah SWT Quran ini yang disebut kebenaran. Andai kata Rasulullah SAW itu tidak diturunkan Al-Quran, apa yang disampaikan? Makanya disebut mubalik, balik itu menyampaikan. Tidak memiliki modal apa-apa kita ini kecuali menyampaikan yang bukan punya milik. Tapi mutlak semua kekuasaan wilayah untuk umat hanya boleh dimiliki Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita tidak mengambil warisannya? Mengapa kita tidak mengikutinya? Mengapa kita tidak tahu? Mengapa kita biarkan berlalu hari-hari waktu yang sudah banyak dosa-dosa dahulu?
Maka yang demikian itu sama dengankah dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Bagaimana mengambil pelajaran? Belajar sama siapa? Belajar sendiri. Ada yang mengatakan itu dapat ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Seperti halnya orang berzikir di kamar gak keluar-keluar sampai Allah membuat kaya padanya. Tidak. Ilmu dapat langsung di kamarnya, malaikat Jibril masuk. Tidak. Semua ittisal artinya belajar secara zahiriyah, mengingat, mendengar, memahami, jernih pikirannya, bersih hatinya, semata-mata untuk ingin mengetahui bagaimana sepak terjangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Kalau wanita, bagaimana melihatnya? Bagaimana melihat Siti Asyah, istrinya Raja Fir'aun, keteguhan dan kekuatan walaupun digoreng sampai berminyak hancur badannya, tetap la ilaha illallah. Dia tidak pernah mengingkari la ilaha illallah, walaupun suaminya berkayanya raja dan mengaku Tuhan, dia rela tinggalkan untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, kebenarannya. Siti Maryam berpedoman walaupun hamil beranak tanpa orang tua, bahkan diusir dari kampung dan desa halamannya dan malu, tetap mengatakan ini takdir Allah. Tidak protes, tidak marah, tidak kecewa, tidak patah hati, tidak kehilangan sesuatu apapun walaupun hancur namanya, walaupun hilang kehormatannya, hilang kewibawaannya, hilang semuanya, karena dia berakal, bukan orang yang buta. Tidak mempengaruhi daripada Siti Maryam, tidak mempengaruhi segala bentuk apapun, fitnah apapun, keburukan apapun, malu apapun, tidak pernah menghalangi Siti Maryam untuk berpikir tentang manusia, tapi bersyukur kepada Allah. Ini ujian Siti Maryam adalah sabarnya. Maka jadilah perempuan kalau mendapatkan yang demikian, fitnah, hasud, dengki, iri, maka peganglah, lihatlah Siti Maryam. Dikucilkan, dibuang oleh keluarganya, dijauhkan oleh saudaranya, dijauhkan temannya, dijauhkan orang-orang ini, bahkan malunya. Siti, tentu kita bertanya, kenapa Siti Maryam ini kok diuji sampai begitu? Mana bapaknya? Hamil kok nggak ada orang tuanya. Ingat Bu, Siti Maryam bukan nabi. Siti Maryam itu wanita yang sabar sehingga diangkat oleh Allah menjadi waliyillah.
waliyah. Perempuan kalau jadi waliyah namanya. Sekali lagi, mau jadi waliyah sabar punya atau tidak? Ini berdasarkan adalah akal, bahwa apa yang didatangkan semua itu, kebenaran-kebenaran itu adalah dari Allah, bukan dari sisi manusia. Ini kedua. Yang pertama tadi, kuat imannya, teguh, Siti Asia ya, sehingga masuk surga. Siti Maryam karena sabar hinaan, fitnahan, keburukan, hilang